Ya, kembali lagi dengan saya Mas Yanto dari Begja Autotronics. Hari ini kita kedatangan satu mobil baru. Wah, ini langsung ya dari showroom, dikirimkan kemari. Ini mobil konsepnya kita akan buat mobil kontes yang akan kita pasangi dengan full semua memakai ARC audio. Kita akan turunkan mobil ini, kita akan bangun semuanya dengan memasang peredam full dengan noise kill, dan ikutin kami terus. Oke, sebelum mobil ini kita bongkar keseluruhan ya, untuk dipasangin peredam dan sound systemnya, saya akan ngetes mobil ini jalan dulu. Teman-teman bisa lihat ini kilometernya baru 20 km tuh. Jadi kita benar-benar mobil masih baru grass ya, belum sampai ke rumah orangnya, itu langsung ke Begja Autotronics. Ini konsepnya kita akan buat mobil kontes. Ya, jadi nanti pembahasan produknya itu nanti kita akan bahas setelah saya tes mobil ini jalan dulu. Saya sebelum tes jalan, saya tes jalan mau saya ukur ini berapa dB. Ya, jadi nanti kita akan lihat mobil ini sebelum dipasang peredam dan sesudah pasang peredam. Ini tentunya belum pasang peredam, nanti kita jalan, kita akan ukur, kita akan masuk tol ya, tentunya isi bahan bakar dulu. Bahan bakarnya sangat tres sekali di sini. Orangnya bilang sih pelit ya. Dari showroom ke sini sedikit sekali untuk bahan bakarnya. Saya akan review dulu untuk audionya. Nih, audionya sudah menggunakan head unit yang double din. Ini saya akan tes suaranya seperti apa. Oke, ini saya dengar sebentar, saya sudah tahu nih. High-nya kurang open, vokalnya mendem, bassnya itu kesannya ke bawah, cuman untuk low frekuensinya juga kurang. Jadi buat teman-teman semuanya yang punya mobil Xpander atau Livina ya, seperti ini hampir sama persis, karakternya begini juga. Kalau pengen bagus nggak usah diapa-apain, tambahin prosesor sama subwoofer, speaker standar juga udah oke sih sebetulnya. Tapi balik-balik lagi, kita itu mau membuat sound system tuh seperti apa, kelasnya seperti apa. Tapi kalau sudah untuk kontes audio, kita akan bongkar keseluruhan, head unitnya kita akan ganti, speaker juga kita akan ganti full total semuanya. Nanti penjelasannya setelah ini ya. Oke, kita akan tes jalan, yuk. Mobil ini peredamannya lumayan loh, lumayan bagus loh. Cuma memang deru suara ban tuh masih masuk ke dalam. Tapi so far sih ya, kalau ngomong mobil standar ini udah oke. Kita akan tes juga dengan jalanan yang kondisinya tidak baik. Oh, teman-teman bisa dengerin ya, getarannya, kemudian suara bannya itu masih masuk ke dalam kabin. Nanti saya akan ukur berapa desibel dengan kecepatan 100 di tol. Saat ini kita lagi jalan di jalan yang biasa dulu aja. Tapi dari sini basicnya sih sudah ketahuan. Tapi kalau dibandingkan dengan mobil-mobil yang lain, mobil ini hampir-hampir sama dengan Xpander. Tuh, suara motornya kedengaran banget. Tuh, kedengaran sekali. Nah, ini nanti kita akan pasangin peredam full total, pasti suara motornya akan kecil.
sangat mengecil. Apalagi karet-karet pintu ini nanti kita akan pasangin dengan yang NK00. Ya tentunya mobil-mobil yang seperti ini harus hitamin peredam sih menurut saya. Dan peredamnya juga harus pasang yang benar. Jadi harus 4 fungsi. Meredam mobil itu harus ada 4 fungsi. Jadi meredam getaran, meredam panas, meredam kebisingan suara, dan pantulan suara. Yang tentunya di dalam memasang peredam kita berbeda. Ya, kita memasang peredam langsung 3 lapis di mobil ini. Baik dari lantai, kemudian plafon, pintu-pintunya, serta karet pintu. Nah, setelah akustiknya benar, bagus ya. Apalagi ini dashboardnya, kalau membuat sebuah mobil kontes itu juga nggak mudah. Jadi kita harus perbaiki dulu akustiknya, terutama dashboardnya. Jangan sampai nanti akan ada pantulan-pantulan suara yang di bawah, yang mid bass, yang nanti membuat suara mid bassnya itu dia tidak bisa perfect naik ke atas. Karena memang pada saat kita membuat mobil kontes, dashboard ini adalah sebagai panggungnya. Ya, makanya di dalam kriteria penilaian untuk sound quality di dalam sebuah kontes itu ada yang namanya staging imaging. Nah, staging imaging itu adalah penempatan baik dari left center, right center, dan right-nya itu mesti tepat. Jadi nanti ada tinggi panggung, ada lebar panggung, ada kedalaman panggung. Yang tentunya untuk membuat staging imaging yang bagus, kita harus perbaiki akustiknya terlebih dahulu. Jadi banyak hal nanti yang akan kita bahas di mobil ini untuk membuat sistem tata suara di mobil ini dia akan menjadi bagus. Sianto, Siap. mau masuk tol. Mau masuk tol apa enggak? Belum ada plat nomor, mau masuk dari mana? Oh, ini belum ada plat nomornya, gue lupa bro. Aduh. Iya juga ya. Ya udah keliling komplek aja. Lu jangan cari mati dah. Ya udah jangan makanya. Yaudah, kita cari tempat spot yang agak sepi ya. Nanti kita akan becek nih mobil. Oke. Nah, nanti kita akan ukur dengan dB meternya. Nah, itu lebih benar kali ya. Iyalah. Ya sudah, nanti pada saat setelah dipasangin peredam kita tes di tempat yang sama. Oke. Gitu. Kita tes dengan di tempat yang sama dan kecepatannya sama. Kita akan tahu perbedaannya sampai berapa dB. Gitu ya. Oke. Oke deh, sip. Ini ya. Pegang. Seratus 106 ya. Iya. Sama ini nih. Kondisi jalan jelek nih. Nah, ini jalan halus. Kecepatan 20. Siap ya? Oke. Mohon maaf yang punya mobil, gue becek nih mobil ini ya. Yo. Berapa tuh? Itu kecepatan tadi 58. Oke. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di YouTube, dan terima kasih juga ya buat semua subscriber yang sudah memberikan inputan kepada kami. Mas Yanto, tolong dong sebelum mobilnya dipasang peredam diukur dulu dong dengan alat. Jadi ada before dan afternya. Oke, kita sekarang buatin. Ya, mobil ini kita sudah tes tadi dengan kecepatan yang 58 km per jam ya di jalan biasa. Itu 106 dB. Tadi sudah ada alatnya. Alatnya kita menggunakan dB meter dari Ayaska. Ini mobil kita akan bongkar. Ini saya akan kasih tunjuk ke teman-teman ya. Nih. Wah, ini masih benar-benar original plat mobil. Tuh, suaranya seperti itu ya. Tuh. Atasnya juga sama. Masih tipis semuanya. Kita akan bongkar ini mobil semuanya dan kita akan pasangin audionya.
Nanti setelah kita pasangin peredam, kita akan bawa jalan lagi dengan kecepatan yang sama, di jalan yang sama. Kita akan ukur lagi dB meternya sampai seberapa penurunan untuk desibelnya setelah dipasangin peredam 3 lapis. Jadi thank you banget buat para subscriber yang udah memberikan inputan kepada kami. Ikutin kami terus. Oke, mobil Nissan Livina yang baru ini, yang akan kita buat mobil kontes ya, kita lagi bongkar keseluruhan. Ini saya mau jelasin ke teman-teman semuanya bagian-bagian yang vital yang harus kita pasangin peredam. Pertama adalah pintu ya. Pintunya kita udah bongkar semuanya, door trim udah kita angkat. Ini menjadi satu prioritas juga. Ini cuma ditutup dengan plastik begitu aja. Nih, contohnya seperti ini. Kalau saya buka, ini kita robek aja karena ini nanti nggak akan dipakai. Nah, teman-teman bisa lihat bagian dalam pintu. Bagian dalam pintu itu cuma ada selembar kecil sekali nih peredamnya nih. Ini kalau kita ketok, ini sangat ya mobil standar pasti begini ya. Jadi dia belum ada apa-apanya. Ini nanti kita akan pasangin peredam yang NK60. Bagian pintu keseluruhan. Setelah itu kita akan naikin lagi dengan cairan soundproof. Ya, sampai ini benar-benar kedap banget. Plastiknya ini kita akan ganti dengan yang NK60 juga dan cairan soundproof yang tentunya mengingat mobil ini nanti akan kita turunin di kontes, kita akan buat dudukan si mid bass-nya ini itu harus rigid sekali. Kita pada saat memasang mid bass di pintu itu sebagai pengganti boxnya dari si mid woofernya. Jadi kita harus sangat serius sekali di dalam membuat dudukan dari si speaker ini. Apalagi yang mau kita buat adalah konsepnya two-way. Ya, konsep two-way itu mid woofer ini dia mengeluarkan segala frekuensi, vokal ya dari situ, bass betot dari situ, ya drum apa segala macam dari situ. Karena range frekuensinya itu mulai dari 60 Hz sampai sekitar 5000 Hz. Ini kerjanya sangat berat sekali. Jadi untuk membuat frekuensi dari 60 Hz atau 50 Hz sampai ke 5000 Hz itu kita harus benar-benar pinter-pinter mengakali pintu ini sebagai boxnya speaker. Nah, ini kita punya satu treatment yang untuk membuat supaya speakernya itu bekerja dengan sempurna dan frekuensinya 60 Hz atau 50 Hz ya, karena memang speaker yang ARC Audio RS6 itu mampu dia bisa sampai ke 50 Hz sampai 5000 Hz, dia bisa bekerja baik dan sempurna dan dia bisa naik ke atas sana. Oke, kita akan lanjut ke bagian yang tengah. Nah, ini pentingnya mobil dipasangin dengan peredam. Yang pertama, kalau kita sudah bongkar keseluruhan baik karpet apa segala macam, ini karpet ini belum terbongkar, tapi kita bisa lihat dari karpet yang sudah terbongkar ini peredamnya tuh cuma satu, nempel 2, 3, 4, 5, 6. Bayangin aja, rambatan untuk getaran itu dia akan masuk melalui dek bawah, lantai, ya. Getaran, kemudian panas, semua masuknya dari sini. Jadi ini adalah sebagai prioritas banget untuk dipasangin peredam yang 3 lapis. Jadi maksudnya dipasang 3 lapis itu buat apa? Lapisan pertama itu pakai yang NK03. Jadi NK03 itu untuk meredam getaran dan panas, ya. Kemudian cairan soundproof itu buat menutup semua celah dan sambungan. Jadi untuk hawa-hawa yang akan masuk ke dalam kabin itu, getaran apa segala macam itu tertutup semuanya. Jadi dia benar-benar rapat sekali. Dan lapisan yang ketiga adalah NK18 yang untuk meredam kebisingan suara dan pantulan suara. Saya akan tunjukin bagian yang di atas ban ya. Nah,
Teman-teman bisa lihat, ini cuman selembar ini udah kayak koyok ya. Ini masih tipis sekali. Bagian atas bannya juga kecil. Nah, ini menjadi prioritas banget ya. Jadi suara deruban itu dia akan masuk melalui ini. Nih. Nah, ini ada maksud dan tujuan kenapa bawaan mobil itu cuman dipasangin bagian sini, dan bagian sini. Ini sebenarnya mengurangi getaran ya, untuk mengurangi getaran dari ban kiri dan kanan. Makanya cuma pasangin sebelah-sebelah kecil-kecil aja. Tentunya untuk peredam yang standar mobil seperti ini. Seperti itu. Ini ada fungsinya sebenarnya. Cuma fungsinya dari ini peredam yang cuma sedikit-sedikit ini dia untuk mengurangi getaran aja. Jadi untuk kebisingan suara dan pantulan suara ini sebenarnya belum ada. Nah, ini juga sama sebelah sini. Tipis, masih tipis. Ini nanti kita akan pasangin semua dengan NK03 cairan soundproof dan NK18 yang hasilnya itu pasti mobil ini akan menjadi kedap sekali. Oke, akhirnya selesai juga pemasangan peredam noise kill pada Nissan Grand Livina ini, yang kepunyaannya Bapak Ivan.
Nah, untuk pemasangan audio ada di part 2. Di sana nanti Mas Yanto akan melakukan tes peredaman menggunakan dB meter di jalan yang sama di mana kita melakukan pengetesan sebelumnya. Dan terus pantengin video kami, please like and subscribe video-video kami. Oke, thank you.